Guys, perkenalkan nama saya Nuno Ferreira. Saya kelas 12 Bahasa. Di sini saya akan membacakan naskah drama teater saya yang berjudul Temu, bertema cinta dan alur campuran. Pemerannya ada 4. Yang pertama ada Osin, Semran, Rain, dan Nika. Menceritakan sebuah kisah sang gadis berumur 17 tahun yang tumbuh di dalam keluarga penuh kasih sayang dan bisa dikatakan semua keinginannya dikabulkan oleh orang tuanya karena ia adalah putri semata wayang dalam keluarganya. Namun terbatas dalam sisi kesehatan. Ya, ia divonis sebuah penyakit yang bisa mematikan dan bisa pulih. Inilah yang ditakutkan oleh orang tua Osin karena hidup putrinya memiliki sebuah pilihan yang membuatnya kesulitan dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk putrinya. Osin sang gadis ceria yang berusaha membuat suasana kehidupannya seolah baik-baik saja dan tidak ada masalah. Selain keluarga, ada juga kedua sahabatnya yang setia dari kecil yang tak henti-hentinya menyemangati Osin. Jam istirahat, Semran dan Osin berbincang-bincang di kantin sekolah. Semran, Sin, besok kamu masih ikutan sekolah kan? Soalnya aku mau ngajak makan bareng, terus nyiptain suasana romantis kayak di drama Korea gitu. Osin, iya dong, serah kamu deh. By the way, abis sekolah jengukin Nika, soalnya dia sakit. Semran, pastilah. Osin, makasih Ran, bel mata pelajaran selanjutnya udah mulai tuh. Buruan ke kelasmu. Semran, oke lah, ketemuannya saat pulang sekolah. Osin, janji ya. Sepulang sekolah, Semran dan Osin bertemu untuk menjenguk Nika di rumahnya. Namun, di tengah perjalanan tiba-tiba penyakit Osin kambuh dan terpaksa dilarikan ke rumah sakit khusus keluarga Osin dan kembali dirawat inap oleh pihak rumah sakit. Perbincangan Semran dan Osin pun berlanjut di rumah sakit dan bukannya di rumah Nika. Semran, Sin, jangan pernah nyerah ya menghadapi penyakitmu ini. Aku akan selalu bersamamu. Osin, aku baik-baik aja dan gak kenapa-napa. Semran, baiklah kalau itu pendapatmu, aku gak akan ganggu. Osin, kamu sih, aku kan dah bilang aku baik-baik aja, tapi malah ngeyel. Udahlah, mukanya jangan murung gitu ntar aku sedih loh. Semran, ya udah deh, aku pamit ya, mau gantian jaga sama mamamu. Osin, iya deh, tuh mukanya jangan murung lah, harus happy kayak aku dong. Itulah ciri khas dari seorang Osin yang di setiap bulan harus berlangganan dengan rumah sakit dan tidak bisa hidup normal seperti anak-anak lainnya. Hidup dengan suntikan, selang-selang infus rumah sakit, dan bahkan tabung oksigen. Keesokan harinya, sepulang sekolah, Semran dan Nika datang menjenguk Nika di rumah sakit. Dengan rasa makin bahagia melihat kedatangan Nika dengan keadaan sehat, semangat, pulih dari penyakit, Osin pun berusaha memperlihatkan ekspresi yang sudah jauh lebih baik kepada kedua sahabatnya. Nika, hai Sin, kamu baik kan? Masa sih kamu lemah kayak gitu? Kamu lebay sih. Osin, halah, aku tuh strong woman, masa gini aja lebay, lemah sih. Dengar ya, dari kecil aku kayak gini, jadi ini ciri khasku Nika, kan kamu tahu. Semran, udahlah Nik, percuma mau ngomong kayak gimana pun. Si Sin emang kayak gitu orangnya, slow respon aja ke orang, gak sama dengan aktris haluku. Nika, kamu juga Ran, kerjanya halu mulu, mana ada aktris Nora kayak gitu sama dengan Osin kita. Yang ada Osin yang the best di antara aktris halumu. Osin, dasar si Ran, halu tingkat dewa. Nika, oi, kenapa topiknya jadi halu mulu sih? Mending bahas soal aku tanding besok di Olimpiade Bahasa Inggris dan doain bisa ngalahin peserta lain. Osin dan Semran, apaan sih? Kamu si ambisius. Hari-hari pun berlalu dengan begitu cepat, hingga Osin balik ke rumah lagi dengan keadaan baik dari sebelumnya. Semua terasa sangat baik bagi Osin pribadi, karena baginya segalanya sudah ia dapatkan dari keluarganya, sahabatnya, dan lingkungan sekitarnya, dan apalagi yang perlu ia khawatirkan di hidupnya. Waktu bersekolah pun tiba bagi Osin, karena keadaannya mulai membaik. Kring, 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 saatnya jam pelajaran pertama dimulai. Semran, ayo Sin, larinya cepat karena bel mata pelajaran udah mulai. Larinya cepat, lalu gandeng tanganku biar lari bersamaan kayak drama-drama gitu. Osin, halunya ntar aja lah, yang penting aku dan kamu nyampe di kelas masing-masing dan tepat waktu. Jam istirahat pun tiba. Semua siswa keluar untuk makan di kantin. Seperti biasa, Semran ke kelas Osin dan Nika untuk mengajak makan. Semran, Nika, ayo buruan ke kantin, pelajarannya ntar aja lah.
Ayo, Osinku tersayang, gadis impianku, gadis sang pujaan semua lelaki. Nika dan Osin. Woi, berhenti nggak atau kami lemparin kertas ke mulutmu biar bisu sekalian. Osin. Guys, ada yang pengen aku omongin nih, dengerin lah. Semran. Hidup di bawah enjoy aja lah, nggak usah terlalu seriusan. Seberapa penting sih? Nika. Shh. Ran, kalau cewek ngomong mesti didengerin dan gak usah banyak ngomong dulu. Osin. Dari kecil kalian tahu aku kan? Besok aku bakal ke Bali buat suatu impian kecil sebelum aku meninggal. Jadi jaga diri ya, jangan bandel, jangan halu mulu. Dan kalau ingin sesuatu, jangan terlalu ambisi karena itu gak baik. Nika dan Semran. Iya Sin, kamu gadis yang luar biasa dan sebagai inspirasi bagi kami. Nika. Bahagiamu adalah bahagiaku dan dukamu adalah dukaku. Aku hanya bisa mendoakan yang terbaik untukmu. Semran. Duniaku menjadi sempurna sejak hadirnya dirimu, Osin. Osin. Thanks Al. Kalian sahabat the bestku dari kecil hingga kini. Setelah pamitan selesai, Osin meninggalkan mereka tanpa memberitahu bahwa dalam hitung hari ia bakalan meninggal di umur muda, kata dokter. Namun, ini bukan akhir dari segalanya. Karena ia ceria, kuat. Setelah 3 hari perjalanan menuju Bali, Osin tiba dan bukannya ke rumah sakit untuk lanjut perawatan, namun ia meminta permintaan akhir kepada orang tuanya untuk ke sebuah pantai dan mengucapin sebuah harapan penting. Osin, dunia ini begitu luas, namun belum dapat kujangkau semuanya untuk berkenalan dengan semua makhluk di bumi ini. Aku senang bisa mengenal kalian yang telah datang bagiku. Terima kasih Tuhan telah menitipkan aku dengan keluarga ini dan sahabat-sahabat yang selalu ada bagiku. Meski rasanya tak percaya kalau sebentar lagi nyawaku bakal dicabut, namun aku harus siap. Tiba-tiba hujan turun dengan begitu deras disertai angin yang kencang. Osin tak berniat meninggalkan pantai tersebut karena banyak kenangan yang rasakan di masa kecilnya saat di pantai tersebut. Salah satunya kenangan sebuah pertemuan dengan sahabat yang selama ini bersamanya, dan berharap bakal menemukan orang baru di detik-detik akhir hidupnya di pantai tersebut. Osin terjatuh lemah, pucat dan tak berdaya. Seperti harapan Osin, setelah ia jatuh pingsan secara tidak sengaja, muncullah seorang lelaki wisatawan asing yang mengangkat dan membawanya ke rumah sakit terdekat. Detik-detik kematian Osin pun mulai terhitung. Segala usaha tim medis dikerahkan namun tidak bisa karena sudah kanker stadium akhir. Dialog singkat pun hadir dalam detik akhir ini. Osin. I'm Osin. Nice to meet you and thanks. Rain. Hi, I'm Ryan. Yeah, and please don't say that. Osin. Thanks all. Rain. No, not now. Osin parents haven't come to see you breathe your last breath. Terima kasih atas sepenuh cinta dan kasih sayang dari kalian. Aku berusaha tegar dan jadi gadis ceria di hadapan kalian karena aku tidak mau membuat orang mengasihani diriku. Osin. Pesan, kelemahan bukan akhir dari segalanya. Belajarlah dari Osin yang tetap ceria, tegar dalam menjalani hidupnya, dan bukan menjadi benalu bagi hidup orang lain. Sekian pembacaan naskah teater drama saya ucapkan banyak terima kasih.